Halo bosku, kembali lagi di channel Lucky Bola Parley. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Oke, bagi bosku yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan menambah semangat saya untuk upload video setiap harinya. Dan jangan lupa klik tanda lonceng agar bosku dengan mudah mendapatkan informasi terbaru seputaran prediksi sepak bola. Oke bosku, sebelum kita lanjut ke prediksi hari ini, saya akan review sedikit pertandingan yang kemarin. Oke, langsung saja kita ke pertandingan Shanghai Port menjamu Menshu HK di mana skor 7-0 untuk kemenangan Shanghai Port. Kemarin kita pegang Shanghai Port dengan min setengah handicap, di situ kita masuk, dan di over 2,5 gol kita juga masuk. Oke, kita lanjut ke Sassuolo menjamu Verona di mana skor 2-1 untuk kemenangan Sassuolo. Kemarin kita pegang Sassuolo dengan min setengah handicap, di situ kita masuk, namun di under 3 gol kita draw. Kita lanjut ke West Ham menjamu Bournemouth di mana skor 2-0 untuk kemenangan West Ham. Kemarin kita pegang West Ham dengan min 34 handicap, di situ kita masuk, dan di over 2,5 gol kita gagal. Kita lanjut ke pion terakhir di mana Celta Vigo menjamu Getafe di mana skor imbang 1-1. Kemarin kita pegang Getafe dengan hand 1 handicap, di situ kita masuk, dan di under 2,5 gol kita juga masuk. Oke bosku, ada kabar gembira dari situs kami. Situs kami lagi mengadakan event parlay. Untuk syarat dan ketentuannya para bosku bisa lihat di kolom description. Terima kasih, semoga beruntung. Oke bosku, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke prediksi hari ini, dimana seperti biasa saya sudah siapkan 4 tim lagi untuk kita prediksi hari ini. Oke, langsung saja kita ke prediksi yang pertama, dimana kita akan menuju ke Liga Champion Eropa yang mempertemukan tuan rumah Salzburg menjamu Chelsea. Di mana laga terakhir Salzburg sudah mengantongi 3 kali kemenangan 2 kali seri, sedangkan Chelsea di 5 laga terakhir sudah mengantongi 3 kali kemenangan 2 kali seri. Di head to head kedua kesebelasan di sini mereka sudah bertemu 2 kali, di mana sekali dimenangkan oleh Chelsea dan sekali berakhir imbang. Di pertandingan terakhir Salzburg bermain imbang 0-0 di kandang menjamu Sturm Graz, sedangkan Chelsea bermain imbang 1-1 juga di kandang menjamu Manchester United. Di head to head terakhir di bulan September, di mana Chelsea sebagai tuan rumah bermain imbang 1-1. Kita lihat dari segi peringkat, Chelsea berada di peringkat pertama dengan 7 poin, sedangkan Salzburg berada di peringkat kedua dengan 6 poin. Di mana pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Red Bull Arena, markasnya Salzburg. Kita lihat dari pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini. Dari kubu Salzburg ada 5 pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini dan 4 pemain dipertanyakan. Sedangkan dari kubu Chelsea ada 4 pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini. Kita lihat dari pasaran, di sini handicap mengarah ke Salzburg dari 1/4 sampai 1 handicap. Sedangkan di pasaran over-under berkisaran 2/4 sampai 3 gol. Oke, langsung saja bosku, di laga kali ini prediksi saya di Chelsea dengan min setengah handicap. Sedangkan di over-undernya prediksi saya di under 3 gol. Oke bosku, kita lanjut ke prediksi yang kedua, dimana masih dari Liga Champion Eropa yang mempertemukan tuan rumah Benfica menjamu Juventus. Di 5 laga terakhir Benfica sudah mengantongi 3 kali kemenangan 2 kali seri, sedangkan Juventus di 5 laga terakhir sudah mengantongi 3 kali kemenangan juga 2 kali kalah. Di head to head kedua kesebelasan di sini mereka sudah bertemu 5 kali, di mana 2 kali dimenangkan oleh Benfica dan 3 kali berakhir imbang. Oke, di pertandingan terakhir Benfica menang 1-0 di markas FC Porto, sedangkan Juventus menang 4-0 di kandang menjamu Empoli. Di head to head terakhir di bulan September, di mana Juventus sebagai tuan rumah kalah dengan skor 1-2. Kita lihat dari segi peringkat, Benfica berada di peringkat kedua dengan 8 poin, sedangkan Juventus berada di peringkat ketiga dengan 3 poin. Di mana pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion de Lisabon, markasnya Benfica. Kita lihat dari pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini. Dari kubu Benfica hanya ada 2 pemain yang dipertanyakan, sedangkan dari kubu Juventus ada 9 pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini.
Kita lihat dari pasaran, di sini ada pasaran leg-legan 0-0 ya bosku, dan handicap mengarah ke Juventus dari seperempat sampai 3/4 handicap. Sedangkan di pasaran over-under berkisaran 2/4 sampai 3 gol. Oke, langsung saja bosku, di laga kali ini prediksi saya di Benfica dengan min setengah handicap. Sedangkan di over-undernya prediksi saya di over 2,5 gol. Oke bosku, kita lanjut ke prediksi yang ketiga, dimana masih dari Liga Champions Eropa yang mempertemukan tuan rumah Dortmund menjamu Manchester City. Di 5 laga terakhir Dortmund sudah mengarungi 2 kali kemenangan, sekali kalah 2 kali seri. Sedangkan Manchester City di 5 laga terakhir sudah mengarungi 3 kali kemenangan, sekali seri, sekali kalah. Di head-to-head kedua ke-11, di sini mereka sudah bertemu 5 kali, dimana sekali dimenangkan oleh Dortmund dan 3 kali dimenangkan oleh Manchester City, sekali berakhir imbang. Di pertandingan terakhir Dortmund menang 3-0 di kandang menjamu Stuttgart, sedangkan Manchester City menang 3-1 di kandang menjamu Brighton. Di head-to-head terakhir di bulan September, di mana Manchester City sebagai tuan rumah menang dengan skor 2-1. Kita lihat dari segi peringkat, Manchester City berada di peringkat pertama dengan 10 poin, sedangkan Dortmund berada di peringkat kedua dengan 7 poin. Di mana pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Signal Iduna Park, markasnya Dortmund. Kita lihat dari pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini dari kubu Dortmund. Ada 6 pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini dan 3 pemain dipertanyakan. Sedangkan dari kubu Manchester City ada 4 pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini. Oke, kita lihat dari pasaran, di sini handicap mengarah ke Dortmund dari setengah sampai 1/4 handicap. Sedangkan di pasaran over-under berkisaran 2,34 sampai 3,5 gol. Oke, langsung saja bosku, di laga kali ini prediksi saya di Manchester City dengan min setengah handicap. Sedangkan di over-undernya prediksi saya di under 3,5 gol. Oke bosku, kita sudah ada di penghujung prediksi hari ini, dimana masih dari Liga Champions Eropa yang mempertemukan tuan rumah RB Leipzig menjamu Real Madrid. Di 5 laga terakhir RB Leipzig sudah mengarungi 3 kali kemenangan, 2 kali seri. Sedangkan Real Madrid di 5 laga terakhir sudah mengarungi 4 kali kemenangan, sekali seri. Di head-to-head kedua ke-11, di sini mereka baru bertemu sekali, yaitu di bulan September, di mana Real Madrid sebagai tuan rumah menang dengan skor 2-0. Jadi pertandingan terakhir RB Leipzig bermain imbang 3-3 di markas Augsburg, sedangkan Real Madrid menang 3-1 di kandang menjamu Sevilla. Kita lihat dari segi peringkat, Real Madrid berada di peringkat pertama dengan 10 poin, sedangkan RB Leipzig berada di peringkat kedua dengan 6 poin. Di mana pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Red Bull Arena, markasnya RB Leipzig. Kita lihat dari pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini dari kubu RB Leipzig, ada 3 pemain yang tidak bisa diturunkan dan 1 pemain dipertanyakan. Sedangkan dari kubu Real Madrid ada 5 pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini. Kita lihat dari pasaran, di sini ada pasaran leg-legan 0-0 bosku, dan handicap mengarah ke RB Leipzig dari 1/4 sampai setengah handicap. Sebaliknya RB Leipzig juga memberikan handicap 1/4 handicap ke Real Madrid. Kita lihat dari pasaran over-under berkisaran 2,5 sampai 3,4 gol. Oke, langsung saja bosku, di laga kali ini prediksi saya di Real Madrid dengan nahan 1/4 handicap, sedangkan di over-undernya prediksi saya di under 3,4 gol. Oke bosku, demikianlah prediksi saya hari ini. Ini hanyalah prediksi, sudah barang tentu ada yang benar, ada yang salah. Jadikanlah prediksi saya ini sebagai bahan referensi. Jika ada kecocokan silahkan digaskan, jika tidak ada kecocokan silahkan dikoreksi. Tapi tetap bosku, sama mendahulukan feeling dan analisa kalian masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.